Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farizal Dwi Arfianto dari Universitas Boswa Fakultas Psikologi Prodi Psikologi dari kelas H dengan NIM 4524091026. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya. Aksiologi merupakan sesuatu yang paling penting bagi umat manusia karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah, dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan lainnya seperti transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain-lainnya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ilmu merupakan berkah dan penyelamat bagi manusia? Dan memang sudah terbukti, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan berbagai bentuk teknologi. Misalnya, pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia, namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Seperti yang terjadi di Bali baru-baru ini, dan menciptakan senjata kuman yang dipakai sebagai alat untuk membunuh sesama manusia. Disinilah ilmu harus diletakkan secara proporsional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai, maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian akan diterapkan pada masyarakat. Proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu, tidak terlepas dari si ilmuannya. Seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa pada persoalan etika keilmuan serta masalah bebas nilai. Untuk itulah tanggung jawab seorang ilmuwan harus dipupuk dan berada pada tempat yang tepat, tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi, penulis akan menguraikan teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang pertama, aksiologi berasal dari kata aksios dari bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Dan yang kedua, sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam buku Jujun Surya Sumantri, Filsafat Ilmu sebagai pengantar populer bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dan yang ketiga, menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Dan yang keempat ada Encyclopedia of Philosophy. Dijelaskan aksiologi disamakan dengan value and volition. Ada 3 bentuk value and volition. Yang pertama ada nilai, digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu yang menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni, sebagai nilai intrinsik atau menjadi baik dalam dirinya sendiri, sebagai nilai kontributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberi kontribusi. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai,
ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai sebagai berlawanan dengan apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Dan yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Dewe membedakan dua hal tentang menilai. Ia bisa berarti menghargai atau mengevaluasi. Dari definisi mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, seperti ungkapan saya pernah belajar etika. Arti yang kedua merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Seperti ungkapan ia bersifat etis atau ia seorang yang jujur atau pembunuh merupakan sesuatu yang tindakan asusila. Etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu kondisi yang melibatkan norma-norma. Sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekitarnya. Nilai itu objektif atau subjektif adalah sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maknanya dan validasinya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis. Intelektualisasi dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Misalnya seorang melihat matahari yang sedang terbenam di sore hari. Akibat yang dimunculkannya dalam menimbulkan rasa senang karena melihat betapa indahnya matahari terbenam itu. Ini merupakan nilai yang subjektif dari seseorang dengan orang lain akan memiliki kualitas yang berbeda. Nilai objektif, jika ia tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai, nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada. Misalnya kebenaran tidak tergantung pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur. Demikian juga dengan nilai. Orang yang berselera rendah tidak mengurangi keindahan sebuah karya seni. Kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk kemudahan bagi manusia. Dalam kurun waktu ini, para ilmuwan berjuang untuk menegakkan ilmu berdasarkan penafsiran alam sebagaimana adanya dengan semboyan ilmu yang bebas nilai. Setelah pertarungan itulah ilmuwan mendapatkan kemenangan dengan memperoleh keotonomian ilmu. Artinya kebebasan dalam melakukan penelitian dalam rangka mempelajari dalam sebagaimana adanya. Dihadapkan dengan masalah moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi dalam dua golongan pendapat. Adapun golongan pertama yaitu berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini ilmuwan hanyalah menemukan
pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang lebih baik ataukah tujuan yang lebih buruk? Golongan yang kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaan haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Golongan yang kedua mendasarkan pendapatnya pada beberapa hal, yaitu yang pertama, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara destruktif oleh manusia. Dan yang kedua, ilmu telah berkembang dengan pesat dan makin historik hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang ekses-ekses yang mungkin terjadi bila penyalahgunaannya. Dan yang ketiga, ilmu yang berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu dapat mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki, seperti pada kasus revolusi genetik dan teknik perbuatan sosial. Berdasarkan ketiga hal di atas, maka golongan kedua berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat manusia. Dari dua pendapat golongan di atas, kelihatan netralitas ilmu terletak pada epistemologisnya saja, artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata, sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang bertanggung jawab perilaku ilmiahnya. Etika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Nilai dan norma yang harus pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Lalu apa yang terjadi ketika kriteria pada nilai dan norma moral itu? Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan bergabung dengan nilai yang akan seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan pertanggungjawaban seseorang. Bagi seorang ilmuwan, apabila ada semacam kritikan terhadap ilmu, ia harus berjiwa besar, bersifat terbuka untuk menerima kritik dan masyarakat. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa perbedaan pendapat antara filosof dengan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri merupakan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka mengungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra, dan lain sebagainya. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri. Baik, itu saja penjelasan saya tentang materi pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Adapun kesimpulan yang saya ambil ialah aksiologi mengarah pada pemahaman mendalam mengenai pentingnya nilai dalam kehidupan manusia dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi. Baik, itu saja dari saya, Farizal Dwi Hervianto. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan mohon maaf jika banyak yang kurang dari video ini. Saya pamit undur diri. See you next video. The next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.